Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Rudianto, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Hiji. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membagi video pembelajaran bioteknologi mengenai elektroforesis. Nah, apa itu elektroforesis? Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan untuk kita lebih mengetahui apa itu elektroforesis. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan yaitu elektroforesis tadi. Nah, kita masuk ke pengertian elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat, berdasarkan perbedaan ukuran. Nah, fungsi elektroforesis itu ialah menyediakan informasi mengenai ukuran, konfirmasi, dan muatan dari protein dan asam nukleat. Sebagai metode pemisahan yang dapat digunakan untuk menentukan komponen dari protein atau asam nukleat setiap individu. Nah, pada bidang kepolisian, teknik ini digunakan untuk pemeriksaan DNA, karakteristik khusus, misalnya sidik jari, sehingga membantu polisi dalam mengungkap sebuah kasus. Dalam biologi molekuler, elektroforesis merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan keberadaan DNA, plasmid, dan produk PCR. Jenis-jenis elektroforesis itu ialah yang pertama adalah elektroforesis kertas. Kertas sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlarut sebagai fase gerak, terutama ialah ion-ion kompleks. Pemisahan ini terjadi akibat adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan. Pergerakan partikel dalam kertas tergantung pada muatan atau valensi zat terlarut, luas penampang, tegangan yang digunakan, konsentrasi elektrolit, kekuatan ion, pH, viskositas, dan absorbisitas zat terlarut. Nah, keunggulan dari elektroforesis kertas itu ialah proses migrasi lebih cepat, pemisahan spot menjadi lebih kecil, mudah memisahkan sampel dengan spektrofotometri, mudah dilarutkan dalam pelarut dalam jumlah yang sedikit. Nah, kekurangannya itu ialah adanya gangguan yang disebabkan oleh adanya gugus OH2 yang terdapat pada selulosa yang dapat berinteraksi dengan molekul polar, sehingga daya migrasi molekul tersebut terganggu dan menjadi lebih rendah. Nah, selanjutnya itu ada elektroforesis gel. Menggunakan gel sebagai fase diam untuk memisahkan makromolekul. Awalnya, medium gel kanji digunakan sebagai fase diam untuk memisahkan biomolekul yang lebih besar, seperti protein-protein. Kemudian berkembang dengan menjadi agarosa dan poliakrilamida sebagai gel media. Metode elektroforesis gel agarosa didasarkan pada pergerakan molekul bermuatan dalam media penyangga metrik stabil di bawah pengaruh medan listrik. Nah, keunggulan dari elektroforesis gel ini mudahnya mengamati reaksi kimia selama proses berlangsung. Sampel dapat ditangani dengan baik dan cepat. Gel dari hasil percobaan dapat disimpan dalam kantong plastik dan didinginkan setelah percobaan, sehingga dapat dipakai untuk dokumentasi penting yang dapat dipelajari lebih lanjut di lain waktu dan beberapa kelebihan lainnya. Kekurangannya itu ialah rawan terjadi kesalahan pada proses pemindahan campuran sampel ke dalam slot gel karena slot gel itu ukurannya sangat kecil. Nah, kita masuk ke elektroforesis kapiler. Metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan asam amino
protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi buffer. Nah, keunggulannya itu ialah dapat digunakan untuk memisahkan spesies ion lebih oleh muatan mereka dan gesekan kekuatan dengan radius hidrodinamika. Nah, memiliki efisiensi dan selektivitas yang baik. Nah, kekurangan itu ialah boros listrik karena menggunakan tegangan yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu ialah harga alat yang mahal. Nah, kita masuk ke pengaplikasian elektrofisis dalam berbagai kegiatan. Nah, yang pertama itu membandingkan gen homolog dari spesies yang berbeda, mengetahui susunan sekuens berbagai genom. Yang kedua itu ada DNA fingerprinting. Yang ketiga, mendeteksi kelainan genetik. Yang keempat yaitu mendeteksi lokasi dan jumlah mRNA dalam sel atau jaringan tertentu. Yang kelima itu mengetahui aktivitas gen selama perkembangan berbagai tipe sel, organisme, atau percobaan perlakuan gen. Nah, yang keenam itu ialah mempelajari evolusi tingkat molekular. Yang ketujuh itu mengetahui variasi genetik yang ada di dalam. Yang kedelapan, menentukan atau mengidentifikasi berat molekul, DNA, RNA, dan protein tertentu. Nah, yang kesembilan itu ialah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan genetik antar individu. Yang ke-10 itu ialah mengetahui jumlah fragmen DNA yang diklon dalam rekombinan DNA plasmid. Nah, yang ke-11 itu ialah menganalisa fragmen DNA yang diamplifikasikan lewat PCR. Up all night, howling at you. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. I used to be chill. Now I can't catch my breath. When you say my name, I feel tight in my chest. Can't handle the space. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights, yeah. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. Feels all turned upside down. I guess I'm the needy one now. Feels all turned upside down. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai elektroforesis. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memahaminya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Di sini saya juga masih belajar. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.